Di ujung paling dingin planet ini, ada satu tempat yang nyaris tidak tersentuh manusia. Tidak ada kota, tidak ada sinyal, tidak ada bantuan cepat. Hanya es, angin, dan malam panjang yang bisa berlangsung berbulan-bulan. Di sana, suhu bisa turun sampai titik di mana logam membeku, kulit terbakar oleh dingin, dan kesalahan sekecil apapun bisa berarti akhir. Namun, di tengah kondisi yang membuat manusia lain memilih lari, ada satu orang yang justru tinggal sendirian. Orang ini bukan penjelajah, bukan tentara, dan bukan tokoh terkenal. Ia adalah penjaga stasiun cuaca Arktik. Tugasnya terlihat sederhana, tetapi dampaknya menjangkau banyak negara. Jika ia gagal, jika sistem yang ia jaga berhenti bekerja, dunia bisa kehilangan peringatan badai, perubahan iklim ekstrim tak terdeteksi, dan jutaan orang terdampak tanpa pernah tahu siapa penyebabnya. Inilah kisah tentang bekerja sendirian di ujung dunia, tentang satu manusia biasa yang diam-diam memikul nasib banyak negara. Stasiun cuaca Arktik bukan sekadar bangunan kecil di tengah lautan es. Tempat ini adalah titik pengamatan penting yang berdiri jauh dari peradaban, seringkali ratusan kilometer dari pemukiman manusia terdekat. Disinilah data suhu, tekanan udara, angin, dan badai ekstrim dicatat setiap hari, lalu dikirim ke pusat-pusat pemantauan dunia. Tanpa data ini, banyak keputusan besar dibuat dalam keadaan buta. Yang membuatnya lebih ekstrim, stasiun ini dijaga oleh satu orang saja. Tidak ada tim, tidak ada pergantian harian, dan tidak ada bantuan instan. Penjaga stasiun tinggal berbulan-bulan di lokasi terpencil, menghadapi cuaca paling ganas di bumi, dengan tanggung jawab yang tidak boleh berhenti, walau tubuh lelah atau kondisi semakin berbahaya. Inilah premis dari pekerjaan yang jarang diketahui dunia. Di balik layar laporan cuaca, perakiraan badai, dan peta iklim global, ada satu manusia yang bekerja sendirian di ujung dunia. Tugasnya sunyi, risikonya nyata, dan dampaknya menjangkau jauh melampaui tempat ia berdiri. Stasiun cuaca Arktik berdiri di wilayah yang oleh banyak ilmuwan disebut sebagai salah satu tempat paling tidak ramah bagi manusia. Suhu di sini bisa turun jauh di bawah titik beku, angin berhembus tanpa penghalang, dan badai salju dapat datang tiba-tiba tanpa peringatan. Pada musim tertentu, matahari bahkan tidak terbit selama berminggu-minggu, membuat penjaga stasiun hidup dalam kegelapan yang panjang dan sunyi. Akses menuju lokasi ini sangat terbatas. Tidak ada jalan raya, tidak ada transportasi rutin, dan evakuasi hanya mungkin dilakukan jika cuaca benar-benar memungkinkan. Saat badai datang, penjaga stasiun benar-benar terisolasi. Dunia luar seolah menghilang, menyisakan hanya suara angin, derit bangunan, dan suhu ekstrem yang terus menggerogoti tubuh. Di tempat seperti ini, alam bukan sekadar latar belakang, melainkan ancaman nyata setiap hari. Kesalahan kecil saat keluar bangunan, keterlambatan kembali beberapa menit saja, atau kegagalan membaca kondisi cuaca bisa berujung pada hipotermia dan kematian. Inilah alasan mengapa hanya sedikit orang di dunia yang sanggup bekerja di wilayah sekeras ini. Penjaga stasiun cuaca Arktik bukan orang sembarangan. Mereka biasanya dipilih dari individu dengan pengalaman teknis tinggi, fisik kuat, dan mental yang sangat stabil. Tidak semua ilmuwan atau teknisi sanggup menerima penugasan ini, karena tantangannya bukan hanya soal cuaca, tetapi juga soal kesendirian ekstrem dalam waktu yang lama. Alasan mengapa stasiun ini sering dijaga oleh satu orang bukan karena efisiensi semata, melainkan karena keterbatasan logistik. Mengirim banyak orang ke wilayah Arktik
berarti risiko dan biaya yang jauh lebih besar. Setiap orang tambahan membutuhkan suplai makanan, bahan bakar, tempat tinggal, dan rencana evakuasi yang semakin rumit. Karena itu, satu penjaga yang mampu menangani banyak sistem sekaligus dianggap pilihan paling realistis. Selama masa tugasnya, penjaga ini harus menjadi teknisi, operator, sekaligus penjaga keselamatannya sendiri. Tidak ada rekan untuk berbagi tugas atau membantu saat tubuh mulai melemah. Dalam kondisi seperti ini, ketahanan mental menjadi sama pentingnya dengan keahlian teknis, karena kesepian yang berkepanjangan bisa sama berbahayanya dengan suhu ekstrem di luar bangunan. Di dalam stasiun cuaca Arktik, penjaga tidak hanya mengawasi satu alat sederhana. Ia bertanggung jawab atas berbagai sensor penting yang terus bekerja tanpa henti. Pengukur suhu ekstrim, tekanan udara, kecepatan angin, kelembapan, hingga pergerakan badai besar. Semua data ini dikumpulkan setiap hari dan dikirim ke Pusat Pemantauan Cuaca Internasional, menjadi dasar perakiraan cuaca global. Data dari wilayah Arktik memiliki peran yang sangat vital karena kawasan ini adalah pengendali alami iklim dunia. Perubahan kecil di sini bisa memicu badai salju, gelombang dingin, atau anomali cuaca yang dampaknya terasa hingga ribuan kilometer jauhnya. Maskapai penerbangan, pelayaran laut, pertanian, hingga sistem peringatan bencana bergantung pada keakuratan data yang dikirim dari tempat terpencil ini. Jika satu sensor gagal, jika data terlambat dikirim, atau jika kesalahan kecil terjadi dalam pencatatan, dampaknya tidak berhenti di Arktik. Kesalahan itu bisa memengaruhi keputusan besar di banyak negara, mulai dari jalur penerbangan hingga kesiapan menghadapi cuaca ekstrim. Inilah mengapa pekerjaan sunyi ini memiliki beban tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Di Arktik, kegagalan sistem bukan sekadar gangguan teknis. Jika satu perangkat utama berhenti bekerja, penjaga stasiun harus segera memperbaikinya, apapun kondisi di luar. Tidak ada pilihan menunggu cuaca membaik, karena setiap jam tanpa data berarti dunia kehilangan gambaran akurat tentang apa yang sedang terjadi di kutub utara. Keterlambatan atau kesalahan data dari Arktik dapat memicu rangkaian dampak besar. Jalur penerbangan jarak jauh bisa salah perhitungan menghadapi badai udara, kapal-kapal di laut dingin kehilangan peringatan cuaca ekstrem, dan negara-negara di lintang menengah bisa terlambat bersiap menghadapi gelombang dingin mematikan. Semua ini bermula dari satu titik kecil di peta yang nyaris tak terlihat. Dalam kondisi terburuk, penjaga stasiun harus keluar bangunan saat suhu sangat rendah dan angin mencapai tingkat berbahaya, hanya untuk memastikan sistem tetap hidup. Di saat seperti itu, satu keputusan terlambat atau satu kesalahan kecil dapat mengancam nyawanya sendiri. Inilah momen ketika tanggung jawab profesional bertabrakan langsung dengan insting bertahan hidup. Bahaya terbesar bagi penjaga stasiun cuaca Arktik bukan hanya suhu ekstrim, tetapi kombinasi dari banyak ancaman yang datang bersamaan. Angin kencang dapat membuat suhu terasa jauh lebih dingin dari yang tercatat, sementara es licin di sekitar bangunan bisa menyebabkan jatuh fatal. Dalam kondisi seperti ini, satu langkah yang salah bisa berujung pada cedera serius tanpa ada siapapun yang bisa menolong. Ada juga ancaman tak terduga dari lingkungan sekitar, seperti retakan es, badai yang datang tiba-tiba, hingga satwa liar yang tertarik mendekati bangunan karena panas atau bau makanan. Semua risiko ini harus dihadapi sendirian, setiap hari, tanpa jaminan bahwa bantuan bisa datang tepat waktu. Inilah kenyataan pahit dari pekerjaan yang terlihat sunyi,
namun penuh bahaya. Di balik kesendirian dan bahaya ekstrim ini, bayaran yang diterima penjaga stasiun cuaca Arktik memang jauh di atas rata-rata. Untuk penugasan panjang di wilayah terpencil, gaji mereka bisa mencapai puluhan ribu dolar Amerika per kontrak, tergantung lokasi, tingkat risiko, dan lamanya masa kerja. Dalam satu periode kerja, pendapatan itu setara dengan ratusan juta rupiah, bahkan bisa mendekati 1 miliar rupiah untuk penugasan ekstrim tertentu. Bagi sebagian orang, bayaran sebesar ini terasa sepadan dengan pengorbanannya. Tetapi bagi yang pernah menjalaninya, uang hanyalah bonus terakhir. Yang paling berat adalah bertahan sendirian di ujung dunia, memastikan sistem tetap hidup, sambil berharap bisa kembali pulang dengan selamat. Disinilah harga sebenarnya dari gaji besar itu dibayar. Di balik sunyi dan dinginnya Arktik, ada satu pekerjaan yang jarang terlihat, namun dampaknya terasa ke seluruh dunia. Penjaga stasiun cuaca ini bukan hanya melawan suhu ekstrim dan kesendirian, tetapi juga memegang peran penting bagi keselamatan banyak negara. Ketika sistem tetap hidup, dunia bisa bersiap menghadapi badai, gelombang laut, dan perubahan iklim. Namun, jika mereka gagal, akibatnya bisa menjalar jauh melampaui ujung dunia ini. Inilah alasan mengapa pekerjaan ini dibayar mahal, tetapi juga menjadi salah satu pekerjaan paling berbahaya dan paling sunyi yang pernah ada.